kita bertemu kembali di program spesial IDN Times Ngobrol Seru. Dan kali ini saya ngobrol seru dari Pulau Dewata, Bali, karena baru saja para menteri negara anggota G20 merampungkan ministerial meeting atau pertemuan para menteri membahas salah satu pilar penting dari G20 Presidensial Indonesia itu adalah transisi energi atau energy transition. Yang dua laginya adalah infrastruktur kesehatan dan digitalisasi. Dan bersama saya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif, yang sepanjang hari memimpin pertemuan tingkat menteri. Dan saya menyaksikan ya, kemarin itu, wah saya ngeliat jadwalnya aja capek gimana yang menjalani ya. Ada 15 bilateral meeting dan itu masih akan terjadi di sini. Terima kasih waktunya dan selamat Pak Menteri atas dicapainya kesepakatan Bali Compact ya, Komunike Bali ya. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Uni. Nah, kira-kira highlightnya Komunike Bali ini apa, Bali Compact ini? Kita di Bali Compact ini ya, kita menyusun satu program. Kita sudah memang menganalisa ya, mengantisipasi bakal adanya perbedaan pendapat ya, terutama dengan isu geopolitik ya yang saat ini terjadi, dan juga adanya krisis energi ya, harga energi yang tinggi. Nah ini kita antisipasi. Untuk itu kita menyiapkan satu program ya yang namanya Bali Compact, yang isinya adalah bagaimana kita tuh bisa membuat ya pemetaan mengenai jalan menuju energi transisi yang just transition dan bisa dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Nah, itu dalam konten-kontennya memang ada beberapa isu yang yang menjadi poin argumentasi. Tapi tadi alhamdulillah ya, India yang tadinya ya sampai dengan menit terakhir itu masih mempermasalahkan isu phasing out ya fosil, akhirnya dia bisa menerima dan kita memang kembali ke kesepakatan Glasgow. Iya, yang phasing down ya. Phasing down. Saya pakai phasing down ya, dan memang phasing down itu ya memang diarahkan ke batu bara. Ya, tapi kita juga tahu kita punya target 2060, negara-negara lain antara lain India sendiri juga 2070. Jadi dalam masa-masa itulah kita memang harus menyiapkan program bagaimana kita juga bisa ya mengurangi energi, memanfaatkan alternatif energi yang lebih bersih dan mulai mengurangi emisi. Tadi kan saya monitor dari media center ya, prosesnya meskipun suaranya di mute, jadi kita cuma ngelihat disampaikan kecuali openingnya Pak Menteri. Memang habis giliran semua negara anggota lalu boleh intervensi kan, dan apakah cuma India aja atau ada concern yang lain, apalagi tadi juga hadir secara online yang Rusia ya, Rusia online ya? Online, ada perwakilannya yang fisik. Dan menterinya online. Nah behind the scene-nya gimana suasananya? Gimana Pak Menteri itu mengelola? Pagi sebetulnya ya kita punya session 1. Session 1 itu tadi juga mengundang World Bank, terus kemudian IEA, International Energy Association, kemudian ada juga IEF ya. Jadi McMonigal tadi. Nah, begitu diundang intervensi, nah terutama negara-negara yang maju itu udah langsung mengangkat isu kita kan ingin isu yang mana, yang isu yang jadi topik ya, isu yang jadi topik yaitu adalah mengenai konflik geopolitik ya. Dan Rusia, itu nadanya Ukraina juga keras, memang statementnya memang cukup tegas, sangat tegas.
Nah, kita mencoba untuk bisa menjembatani ya, bagaimana bisa memang kita coba memfokuskannya kepada yang mengenai masalah energi ya, dan juga manfaatannya buat masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ya, tapi memang sulit untuk dicapai kesepakatan. Demikian juga pada sesi yang kedua ya, intervensinya juga mengarah ke situ. Nah, jadi kita putuskan tadi ya, bahwa kita berikan kesempatan di sesi 3 ya, yang seharusnya khusus intervensi, tetapi karena sudah banyak disampaikan pada sesi sebelumnya, jadi memang kita nawarkan bahwa kita akan mengeluarkan ministerial meeting outcome. Ya, ministerial meeting outcome. Jadi mereka ini adalah posisi yang menurut sebagian dari delegasi itu mungkin kurang berbobot, tapi kita tawarkan outcome. Nah, mereka mengharapkan walaupun nggak tercapai konsensus untuk komunike, ya, jadi mereka menawarkan adanya chair summary. Ya, jadi apa namanya? Chair summary. Oh, chair summary, oke. Ya, nah, jadi dari semua dan sampai terakhir Amerika juga tadi. Tadi Amerika datang juga? Amerika datang. Jadi yang 19, Pak Menteri bilang 19 itu yang nggak datang siapa? 19 negara dari 20. Ada wakil menterinya yang datang. Oke. Nah, terus kemudian Amerika sampai 2 kali melakukan intervensinya, nah, menyampaikan bahwa ya memang ada perbedaan di paragraf sekian, di Bali Compact masih ada isu yang yang diangkat oleh India, dan terakhir juga Jepang juga mengangkat itu. Ya, nah terus kemudian ya akhirnya kan kita appeal ke India langsung di chair table, dan India akhirnya setuju untuk ikut Bali Compact. Jadi ini merupakan satu output yang maksimum ya, yang bisa kita lakukan pada situasi ya, suasana yang challenges ya. Karena semua juga menyampaikan bahwa ini adalah presidensi yang paling challenges, yang paling challenging, ya, yang pernah diadakan karena ada geopolitik dan kemudian dampak terhadap krisis energi ya, yang memang juga memberikan tekanan kepada prosperity umat manusia lah. Ya. Nah, dengan semuanya memiliki kesadaran bahwa this is challenging time, apakah itu Pak Menteri merasa itu juga terasa membuat meskipun ada perbedaan yang kuat, tapi pada akhirnya mereka berpikir untuk semuanya, nggak hanya untuk kepentingan nasional mereka. Jadi mereka ini dengan melihat situasi yang ada ini, mereka menghimbau bahwa semua ya kerjasama itu harus bisa lebih diintenskan. Kemudian program percepatan untuk transisi energi ya, untuk bisa ya mengurangi risiko yang sama yang akan terjadi jangka panjang, itu bisa diatasi. Nah, jadi ini juga momentum untuk mendevelop ya, menggiatkan kembali inovasi-inovasi untuk bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang bermanfaat ya, terutama untuk mendukung energi transisi ya, mendukung pemanfaatan energi bersih. Itu memang bisa dilakukan dan bisa di-share, membantu. Demikian juga yang di sektor financing. Jadi memang accessibility, teknologi and financing ini yang menjadi key issues mendasar yang ada common ground-nya. Ya, semuanya sepakat. Tapi tadi Pak Menteri mengatakan ada perbedaan yang cukup kuat. Nah, sebenarnya saya pengen tahu perbedaannya itu apa tuh, misalnya antara katakanlah Amerika sama Rusia gitu, atau sama siapa? Ada di kubu yang mana itu? Ya, kalau kita lihat tadi ya adalah kubu G dari yang negara G7, negara maju ya. Negara-negara maju ya, dengan Rusia ya. Jadi mereka mengkondem Rusia berkaitan dengan krisis energi ini. Sementara Rusia juga
memberikan responsnya bahwa ini bukan semata-mata dari Rusia. Jadi ya kan kalau begini kan susah ketemu Karena jalan udah keluarnya. politik ya. Udah masuk ke ranah ke situlah. Oke. Nah, di pidato pembukaan tadi pagi Pak Menteri sebetulnya kayak semacam mengingatkan bahwa G20 ini sangat penting, representing major producer and consumer of energy, kemudian merepresenting kekuatan ekonomi yang signifikan ya, more than 85% saya rasa ya. Nah, itu berasa nggak bahwa semua negara itu merasa harus kalau mereka nggak bisa mencapai kata sepakat maka bisa terjadi skenario dooms untuk krisis energi ini, ya, doomsday. Memang ya krisis energi ini memang harus segera bisa diatasi ya. Tapi lagi-lagi konflik geopolitik ini ya kita masih uncertain, ya, masih kita belum tahu kepastiannya. Kita berharap ini segera bisa bisa diakhiri. Tapi kalau lihat daripada tensi yang ada saat ini ya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama dan ini cukup sangat mempengaruhi ya keberadaan energi ya terutama yang fosil yang memang jadi bahan energi utama yang kita gunakan sehari-hari ya. Nah Indonesia sendiri gimana? Nah Indonesia supaya nggak sampai harus sulit keadaannya dengan situasi global yang belum jelas ini? Ya pertama satu hemat energi. Ya kita memang harus bisa menghemat dan juga berupaya untuk mengalihkan energi yang berasal dari importasi untuk bisa diganti dengan energi yang memang bisa didapat sumbernya dari dalam negeri. Ya, nah nah jadi ini tentu saja harus kita sosialisasikan ya melalui pengertian masyarakat kita ya bagaimana kita juga concern terhadap situasi yang ada ya karena ini kan kapan berakhir selesainya itu belum ada kepastian ya dan kita juga melihat kan dari perkembangan harga minyak internasional ya fluktuasi harganya itu luar biasa ya tajam dan kemudian juga ya sepertinya itu bertahan di level 100-an. Begitu di bawah 100 ada saja yang ada ya. Nah, ini juga daripada dari peran daripada spekulan minyak ini juga ya spekulan migas ini juga sangat besar. Ya. Nah, Pak Menteri, jadi tadi kan 3 hal tuh akses, teknologi, pendanaan, dan dari kemarin juga di IRENA juga dibahas itu di mana. Nah, kalau buat ke Indonesia nih, off-taker terbesar kita misalnya untuk energi, untuk listrik misalnya, kan masih sokol nyaman dengan fossil fuel. Gimana tuh sehingga kemudian kita sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan itu tanpa harus merugikan kontrak-kontrak dan karena kalau di Jawa Bali mungkin bisa lebih gampang. Tapi kan kalau di daerah-daerah yang lain mungkin lebih murah menggunakan yang berbahan fosil misalnya. Itu gimana tuh membuat keseimbangan itu? Ya kita sudah lakukan ya evaluasi dan juga kita sudah mulai menjalankan program-program konversi. Ya antara lain yang sekarang kita dorong dan diharapkan 2024 selesai adalah konversi diesel ke gas. Ya karena pakai diesel itu emisinya 2 kali lipat dari gas. Ya karena gas itu kan umumnya C1. Kalau diesel itu kan C3. Ya rata-rata di atas C3. Nah itu harus segera kita bisa lakukan. Nah ini akan tentu saja akan mengurangi ya beban importasi kita. Ya, nah itu kemudian juga kita juga melakukan program identifikasi sumber-sumber energi di daerah itu yang memang
memang sumber energi baru terbarukannya ada ya di lokasi-lokasi. Tahun lalu kita kirim 100 orang anak muda yang baru lulus ya, dikirim selama setahun ke Loksok itu, dan kemudian mereka berhasil ya mengunjungi dan mengidentifikasi, menginventarisasi ya isu dan resource yang ada di daerah masing-masing yang menjadi penugasan dia. Ada 200 lokasi. Nah, ini kita harapkan program-program ini bisa kita lanjutkan sampai betul-betul kita bisa melakukan mapping ya daerah-daerah mana saja yang memang harus kita berikan akses energi berupa listrik ya untuk bisa dimanfaatkan secara kontinu dan stabil. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Tadi juga diluncurkan energi roadmap Indonesia Net Zero Emission. Ya, seberapa optimistis Pak Menteri bahwa suggestion yang ada di roadmap itu dengan melihat data dan potensi-potensi ini, karena itu banyak IEA itu bisa tercapai. Ya, jadi memang kita melakukan kerjasama dengan IEA ya, dengan basis roadmap yang sudah kita siapkan, dan kemudian IEA melakukan pendalaman ya, dan tentu saja memang bahwa transisi energi ini ya menuju net zero emission tentu saja ini akan bisa meningkatkan kegiatan ekonomi ya, dan kita melihat bahwa program hilirisasi yang dilakukan saat ini ya terhadap sumber-sumber mineral kita ini juga akan memberikan keseimbangan baru ya, karena memang dengan pemanfaatan pemrosesan ini ada nilai tambah ya yang sangat signifikan. Ya memang ini bisa membalans ya devisa kita yang kita hasilkan dari energi fosil. Nah, ini kita kan menuju Indonesia negara maju di tahun 2045 ya. Nah, Indonesia emas. Ya inilah memang yang harus kita kita coba untuk ya membuat jalan menuju ke sana. Ya, potensinya juga sangat besar. Indonesia ya alhamdulillah ya, kita sumber daya alamnya tuh banyak sebetulnya, geotermal segala. Ya, bukan banyak aja, sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Mulai dulu kita punya fosil, kita ekspor minyak karena kita kelebihan. Ya, kita punya batu bara, kita bisa ekspor, bantu negara-negara yang membutuhkan. Ya, kita juga membantu masyarakat dunia toh. Nah, tapi memang pada saatnya era ini memang masalah climate isu ya, polusi dan lain sebagainya itu memang menjadi tantangan kita bersama ya, karena kita udah melihat sekali dampaknya terhadap perubahan iklim ya, dan ini kalau dibiarkan tuh akan akan memberikan ya dampak katastrofi ya, lebih parah dari COVID katanya. Lebih parah dari COVID ya, bukan orang aja yang mati tapi juga semuanya ya juga ya, ini planet flora, ini sengsara lah ya, fauna juga kena dampaknya. Nah, ini yang harus kita kita kerjakan bersama ya. Kita baru aja keluar COVID. Nah, sekarang baru kita mau COVID agak reda, kita ketemu apa? Krisis energi. Pangan, nah, inilah ya, jadi memang tadi dibilang Indonesia leading G20 presidency in a challenging time. Iya, kita habis baru mulai reda dari COVID, ya, terus kena krisis energi yang memang dampaknya sangat besar. Ya. Terakhir, karena tadi sudah menyinggung soal kebersamaan, sebenarnya dari tiga agenda Indonesia presidensi ini, yang transisi energi itu sangat membutuhkan kolaborasi dan koordinasi dari berbagai lintas sektor kementerian dan lembaga ya. So far gimana? Ya, jadi kita melihatnya bahwa partisipasi international organization ya. Tadi IEA membantu kita untuk bisa menajamkan ya roadmap kita ya.
Kita juga kemarin ada IRENA, International Renewable Association, ya juga mengambil inisiatif untuk mengenai investasi, ya dengan mengundang banyak potential investor, financial institution yang memang ya mudah-mudahan ya program-program G20 selanjutnya juga ini akan juga juga menyertakan forum-forum financial blended finance segala ya. Jadi financial summit lah. Jadi ada kerjasama pemerintah, swasta, juga filantropi ya semuanya ya. Jadi ya alhamdulillah Indonesia itu kita banyak sekali yang support ya dari international organization ya. Oke. Karena mudah-mudahan itu perasaan recover together, recover stronger itu bareng-bareng gitu ya. Iya, jadi kita lihat bahwa ayo kita himbau, mari sama-sama kita ya mengatasi masalah dan kemudian kita kesananya lebih kuat lagi. Ya, nah, kita lihat bahwa antusias daripada dari masyarakat internasional juga cukup tinggi. Apalagi di Bali, Pak Menteri. Kita bikin Jogja, Labuan Bajo. Iya, Labuan Bajo. Jadi sekalian melihat dan membantu membangkitkan pariwisata Indonesia juga ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Menteri. Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Iya, sama-sama. Agendanya padat banget sampai nanti ke summit. Dan itu tadi teman-teman Sobat Milenial obrolan singkat saya dengan Menteri Arifin Tasrif berkaitan dengan ministerial meeting dari Energy Transition Working Group. Energy Transition ada salah satu dari pilar G20 Presidensi Indonesia. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya.